Oke, di nomor yang pertama, diberikan sebuah grafik hubungan antara arus listrik dan beda potensial yang dimiliki oleh suatu komponen listrik, di mana semakin tinggi arus dan beda potensial yang dimiliki oleh komponen tersebut, maka arusnya ini akan semakin kecil. Tuh. Nah, karakteristik ini dimiliki oleh filamen lem. Kenapa dia memiliki karakteristik seperti itu? Dan juga saat arus listrik dan potasenya di balik arah tetap sama, tidak berubah. Kenapa? Karena ketika ini filamen itu adalah konduktor berupa metal. Nah, karena berupa metal inilah dia itu akan berkonduksi kan. Jika si elektron-elektron ini membawa muatan listrik dari suatu titik ke suatu tujuannya, maka akan mengalami konduksi seperti itu. Jadi di sini ada elektron-elektron yang membawa muatan listrik melewati filamen lemnya, dia akan berinteraksi dulu nih, berkonduksi dulu dengan atom-atom dimiliki oleh satu metal yang menjadi penyusun dari filamen ini. Jadi si elektron ini akan melewatinya. Awalnya elektron yang berhasil lewat itu ya masih banyak. Tapi seiring dengan bertambahnya elektron yang melewati filamen ini, maka banyak elektron yang saling menumbuk. Banyak elektron yang saling menumbuk dan juga karena tumbukan antara elektron dengan elektron yang dimiliki oleh atom metal tersebut, maka terjadilah dan muncul energi kinetik hasil dari kecepatan yang dihasilkan oleh tumbukan antar partikel tersebut. Nah, energi kinetik ini dikonversikan menjadi energi panas, di mana temperaturnya akan menjadi semakin meningkat. Nah, karena temperaturnya juga semakin meningkat, otomatis juga tumbukan yang terjadi justru akan semakin banyak. Semakin banyak menumbuk, elektron-elektron yang tadinya mau lewat sebanyak yang tadi juga, justru akan semakin susah. Semakin susah untuk melewatinya, karena anggap aja kayak di kerumunan, kita ingin melewati orang-orang yang berkerumun itu, maka akan menjadi susah kita untuk melewati. Maka yang berhasil lewat hanya akan ada seperti sedikit saja. Gitu. Maka dari itu di grafiknya, awalnya, ya arusnya tetap konstan aja gitu. Tetap bertambah, bertambah besar. Namun kelamaan, lama-kelamaan, arus yang dimiliki dan yang melewati filamen lem ini akan semakin menurun karena banyaknya tumbukan antar elektron yang menghambat untuk elektron yang dari source-nya ini untuk melewati si filamen lem ini. Gitu. Ini kita sudah tahu komponennya itu adalah filamen lem. Nah, kedua, kalkulasikan resistensinya ketika komponennya itu dilewati oleh potensial difference-nya sebanyak 2 volt. Berarti sini. Nah, ketika potensial difference-nya 2 volt,
Kalau berdasarkan grafik, uh, I-nya itu harusnya itu 0,25 ya. Karena ini skala satu kotak itu 0,1, sedangkan ini setengah kotak. Jadi, dan juga ini masih mengikuti Ohm's Law ya. Kita lihat dari grafik, yaitu masih R-nya masih konstan. Artinya masih lurus. Kalau sudah miring segini, R-nya sudah tidak konstan dan berarti non-ohmic komponen. Mengindikasikan kalau filamen lem ini sebenarnya non-ohmic komponen. Itu R-nya not constant. Nah, tapi kalau di 2 volt ini R masih terbilang konstan. Jadi kita masih bisa pakai rumus. Nah, 2 volt dibagi 0,25 hasilnya adalah 8 ohm. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ada seorang murid nih menginvestigasi properti dari dioda semikonduktor. Ini sudah menjadi kata kuncinya. Nah, kita lihat sirkuitnya dia ada variable power supply, yaitu ya power supply yang bisa diatur mau arahnya kemana, mau arahnya apa. Terus juga ada safety resistor yang menjadi pengaman sehingga kalau uh, hasil arus listrik yang melewati dioda besar karena ada safety resistor ini, jadi tidak terlalu besar dan tidak membahayakan. Gitu. Yang pertama, kita coba untuk menggambar grafik yang menunjukkan hubungan antara arus listrik dan voltage yang melewati dioda ini ketika voltage-nya itu meningkat dari 0 volt ke 1 volt. 0 volt, volt. Kira-kira gimana nih grafiknya? Coba untuk awal kita akan bahas dulu tentang dioda. Apa sih itu dioda? Diode. Atau juga bisa dikenal sebagai PN junction. Nah, dioda itu kan gambar seperti ini. Biasanya itu di sini itu adalah P side-nya, adalah N side. Tapi untuk kita lebih paham lagi, kita gambar kotak aja ya. Nah, ini adalah P side, ini adalah N side. Nah, di P side ini terdiri dari ion-ion negatif yang sukar atau sulit untuk bergerak atau bermobilisasi. Jadi itu ionnya itu bukan ion bebas yang bisa bergerak kemana aja. Dan terus juga ada ion positif yang berada di N side. Nah, di P side ada majority carriers-nya yang berupa holes. Holes itu apa sih? Holes itu nanti ya. Oke, kan kita bahas lebih lanjut tentang holes. Terus juga di N side ada elektron bebas yang bisa bebas berpindah kemana aja. Dan biasanya elektron yang berdifusi ke P-side, positif ke N-side, dengan elektron ini kecepatan kira-kira 10⁻⁷. Tapi di P-side juga ada minority carrier. Kita tetap ada elektron ya. Di N-side juga tetap ada hole. Seperti itu.
Oke, lanjut. PN junction ini juga ada equilibrium state-nya ya. Keadaan di mana dia equilibrium, yaitu ketika ini terdapat suatu daerah di mana tidak ada mobile charge. Mobile charge itu ini ya, elektron, terus holes, itu dia mobile charge. Jadi dia free of mobile charge. Mana isinya itu hanya ion-ion aja, yang bukan mobile charge ya. Iya. Tapi sini tetap ada ion. Nah, ini ada hole, ini ada electron. Ini cenderung untuk lebih ke sudut-sudutnya. PN junction ini ya, dari metal ya. Nah, daerah free of mobile charge ini dinamakan depletion region. Di depletion region ini karena dia hanya terdiri dari ion-ion positif dan ion negatif dan juga arahnya itu masih sama ya, seperti ini kan, positif dan negatif, maka akan timbullah electric field. Di mana di depletion region ini karena tidak ada ion-ion lainnya yang bebas bergerak, the electric field-nya itu ada sangat besar, very large. Oleh karena itu ketika nanti ada elektron yang ingin melewati depletion region ini akan susah untuk melewatinya. Maka akan bertindak X-like resistance. Jadi akan menghambat perpindahan dari elektron dari titik sini ke titik sini. Nah, oke, kita bahas dulu satu fase yaitu forward bias. Forward bias itu adalah ketika digambar lagi. Kita depletion region ini semakin kecil nih. Kenapa? Depletion region semakin decrease. Kenapa? Karena arus dari elektron yang dibawa yang membawa muatan listrik tersebut adalah dari sini ke sini, dari positif ke negatif. Nah, sedangkan electric field yang dimiliki oleh PN junction itu adalah dari N side ke N ke P side. Nah, karena ini berlawanan arah, maka lama-kelamaan electric field-nya ini akan goyah gitu ya. Akan balik pada tempatnya di sini, hingga ketika elektron yang di sini makin bertumpuk, electric field-nya semakin lemah, maka arus yang akan terjadi sehingga nantinya listriknya itu tidak ada di era tidak ada, maka arus listrik yang elektron yang membawa muatan listriknya kan semakin banyak nih yang bisa bergerak untuk melewati. Tiba-tiba langsung banyak gitu ya. Nah, meningkat. Itu kenapa grafik yang terjadi itu adalah seperti ini. Meningkat secara drastis ya tiba-tiba ya. Gitu. Nah, kenapa dia hanya meningkat ketika di 1 volt atau di misalkan kalau di buku tuh 0,5 gitu kan. Nah, itu yang dinamakan barrier voltage. Yang dimiliki satu benda, misalkan silikon. Barrier voltage-nya
itu adalah 0,7 volt. Kalau germanium, barrier voltage-nya itu hanya 0,3 volt. Kalau di soal ini diketahui 1 volt ya. Jadi ya nomor 1 sudah terjawab. Nah, nomor 2. The supply is now connected in the reverse direction. Nah, ini tetap sama dari 0 ke 2. Nah, reverse direction ini adalah sama seperti yang tadi, tapi bedanya beda arah. Reverse dinamakan reverse bias. Kalau ini forward bias karena dia searah dengan PN junction-nya. Kalau ini reverse bias dia tidak searah. Oh ya, kalau forward bias dia kan kayak gini. Bisa dengan arah panahnya gitu. Kalau reverse bias itu dia tidak searah. Gitu. Oke. Kalau di reverse bias, justru kebalikannya. Depletion region yang dialaminya itu akan semakin meningkat. Kenapa? Karena arah electric field dan arah dari elektron yang membawa matan listrik dari source-nya itu akan semakin banyak. Dia akan meningkat. Justru akan terpacu gitu ya. Makin banyak elektron ion-ion yang berada di motion region ini. Tapi karena ini semakin kuat nih electric field semakin kuat. Depletion region-nya semakin ini kita ke sini ya. Kita ke sini. Depletion region itu meningkat. Maka electric field yang meningkat, maka elektron-elektron yang di sini makin banyak menumpuk dong. Karena dia electric field semakin meningkat, makin susah untuk mereka berjalan melewati si depletion region ini. Nah, elektron-elektron yang banyak ini akan menumbuk satu sama lain dan juga menumbuk si atom dari misalkan medianya itu silikon. Tuh. Jadi elektron, ini misalkan kita anggap ini elektron, ada atom silikon. Ini. Anggap ini atom silikon ya. Dia akan menumbuk atom dari silikon dan membuat elektron dari atom silikon ini menjadi lepas dan melepas orbitnya. Dan menjadikan ini yang tadi ya elektron menjadi holes. Jadi itu adalah definisi holes. Itu ketika elektron ini berpindah. Jadi holes itu kayak jejak elektronnya. Elektron ini berpindah ke suatu hole, maka dia akan meninggalkan holes. Jadi otomatis holesnya berpindah, holes move, elektronnya juga move. Ya, secara tidak langsung. Gitu. Nah, karena ini elektronnya saling menumbuk, ini menjadi 2, ini menumbuk satu atom lagi, menumbuk satu atom lagi jadi 2, menumbuk lagi, akan semakin banyak nih yang menumbuk. Nah, pada tadi awalnya, kecepatan elektron ke 10⁻⁷ cm itu bisa saja meningkat karena hasil tumbukan. Momentumnya akan semakin besar. Nah, elektron-elektron yang bertumbukan itu semakin banyak. Kecepatannya juga semakin banyak. Karena itu, karena kecepatannya ini semakin buyar-buyar gitu ya, semakin maka ada yang berhasil melewati depletion region ini dengan kecepatannya sudah sangat maksimal. Ya kan? Melewati. Sehingga depletion region ini tidak ada lagi energi ya. Depletion region itu tidak ada lagi nih, karena sudah banyak dilewati oleh mobile charge. Nah,
Jadi electric filter juga tidak ada. Jadi tidak ada yang acts like resistors gitu. Jadi tidak ada yang menghambat lagi. Dan mereka lewat ya lewat aja gitu, banyak banget. Tapi tidak seperti forward bias, ya, di mana electric filter memang sudah lemah dari awal, maka dari uh, barrier voltage dia sudah bisa lewat. Kalau di reverse bias dia itu membutuhkan voltage yang lebih lama, lebih banyak untuk dia bisa lewat karena electric fieldnya juga besar gitu. Makanya di grafik di seperti ini. Ya, oh, oh, lebih oke. Okay. Dia akan lebih lama berada di arah horizontal ini. Ini ketika di appellation region dan active fieldnya masih banyak. Tapi ketika sudah tidak ada, dia akan mengalami yang namanya breakdown phase dia, atau biasanya sebutnya avalanche breakdown yang terjadi ketika hasil dari impact ionization. Ionization. Gitu. Nah, oke, yang kedua sudah. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika potential difference-nya across the safety resistor itu adalah 1,4 volt, maka current-nya itu adalah berapa? Ini tinggal pakai ohm aja ya. Ohm's law. Kenapa? Karena safety resistor itu pasti resistensinya itu konstan ya. Tidak bisa diatur secara manual gitu. Nah, safety resistor itu uh, dicari dengan voltase dibagi arus listrik yang diketahui. Ini 1,4 volt dibagi 20 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, kita hitung hasilnya adalah 70 ohm. Memang cukup besar karena apa? Untuk menghambat uh, arus yang tiba-tiba keluar dari dioda ini. Kan arusnya dari grafik itu tiba-tiba langsung banyak gitu ya. Ini kayak di sini, sini, langsung banyak arus yang keluar. Jadi agar tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya, safety resistor ini sangat penting untuk digunakan. Seperti itu. Terima kasih.